Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sinergi, salam sejahtera, salam Nusantara untuk sobat petani semuanya. Para saudara, kawan-kawan, petani pecinta porang di seluruh Nusantara Indonesia. Saya sendiri Ahmad Sudik selaku leader lapangan dari PT Pandung Sinergi Teknologi Indonesia Syariah. Dan ini beliau Bapak Renal, ya. Afrinal, ya, Pak Afrinal. Beliau ini yang membudidayakan tanaman porang, sobat petani semuanya. Ini kami pas kunjung ke pondok lahan beliau dalam belajar perihal dengan budidaya porang milik beliau Bapak Afrinal. Dan sobat petani semuanya, lokasi beliau ini di Nagari Sungai Beringin, kecamatan apa Pak Afrinal? Koto Panjang, Koto Panjang Lampasi, Payakumbuh, Sumatera Barat. Sobat petani semuanya, kami terima kasih kepada beliau yang sudah menerima kami, dan kami himbau pada beliau ini dan seluruh kawan-kawan di wilayah 50 kota petani porang khususnya untuk bersinergi bergerak sama-sama mensosialisasikan, mengenalkan kepada masyarakat yang lain yang belum paham, yang belum mengerti perihal prospek tanaman porang ini di wilayah Sumbar, Sumatera Barat, khususnya di Kabupaten 50 kota. Sebagai kajian informasi yang sudah berjalan di wilayah provinsi yang lain, baik itu yang di Bali, Kalimantan, Sulawesi, terkhusus Pulau Jawa, ya, sudah berkembang perihal dengan budaya porang, sangat membantu para masyarakat yang mengenal porang ini untuk mendapatkan nilai tambah ekonomi pendapatan keluarga. Porang hadir untuk menaikkan ekonomi masyarakat petani, karena tanaman porang ini sobat petani semuanya, ini komoditi mahkota pertanian Indonesia, termasuk sisi manfaatnya sangat banyak sekali dibanding tanaman-tanaman yang lain. Porang, bahan dari umbi porang ini untuk diekspor ke seluruh penjuru dunia, tidak hanya Asia, ya. Karena porang ini tumbuh subur di wilayah nasional Indonesia ataupun wilayah Asia karena tipikal tropisnya yang sangat mendukung, ya. Jadi sudah mencapai saat ini 16 negara lebih yang eksportir ataupun pengusaha perusahaan yang bergerak di pengolahan porang ekspor ke 16 negara. Ini sebuah inovasi aspirasi baru untuk kita semua, untuk masyarakat di wilayah Sumbar. Inilah tanaman porang, jangan sampai keliru, tekstur batangnya ada garis-garisnya, ya. Nah, ini porang, ya, ada garis-garisnya. Kalau tidak bergaris seperti ini, ya, walaupun batangnya hitam tapi tidak bergaris, berarti bukan porang. Tapi kalau batangnya warnanya hitam, ya, belang-belangnya atau panu-panunya ini ada garis-garis lurusnya, berarti porang, berarti porangnya black konjac, ya. Jadi yang porang warna hitam, ya. Terus ini ada spora, ya. Ini spora porang, ya. Bisa enggak porang itu tumbuh spora seperti ini? Bisa, ya. Kalau sudah 2 musim dari biji kata, ya. Ini bisa tumbuh spora seperti ini. Ini bisa nanti disemai, bisa jadi umbi kata atau menjadi porang, ya, batang porang, ya. Porang itu sendiri bisa dikembangkan melalui spora seperti ini, sobat petani, dan bubil kata, ya. Bubil katanya itu contohnya seperti ini, sobat petani, ya. Ini umbi dari 1 kilo isi 10. Lah ini katanya sobat petani, ya. Kalau jenis marga porang yang tidak asli porang, Marvopulus mulleri, tidak tumbuh katak seperti ini, ya, tidak tumbuh katak seperti ini. Kalau porang yang asli tumbuh katak seperti ini, ya. Jangan sampai keliru. Kalau di Sumatera Barat namanya brubui ataupun bubui, ya, iles-iles, walur, ya. Nah, ini contohnya. Ini marga porang, tapi bukan porang, ya, karena tidak bergaris. Batangnya, tekstur warnanya berbeda. Ini bukan porang, ya. Ini namanya suwek,
ya. Kalau ini namanya apa? Ya ini walur ya. Ini batangnya seperti ini, daunnya seperti ini, berbeda sobat petani. Ya, tidak bergaris. Ini umbinya warnanya kalau yang ini kuning juga ya, agak kemerahan. Kalau ini warnanya putih umbinya ya. Kalau porang ini umbinya kuning ya, kuning muda ya, sama-sama berserat ya. Ini untuk membedakan. Jadi Pak Afrinal ini sudah memberikan contoh sama kawan-kawan yang lain, jangan sampai tertipu. Jangan membeli umbi. Kalau umbi ini kalau kita tidak kawan dekat ya, hanya semata-mata untuk cari uang bisnis, banyak yang tertipu kan gitu Pak Afrinal ya. Jadi mintalah bimbingan, arahan dengan kawan-kawan dekat ya. Jangan bicara masalah keuntungan nanam porang, kalau tanam sehektar dapat sekian miliar, jangan kawan-kawan sobat tani semuanya. Dekati, ambil ilmunya dulu, pelajari dulu seperti apa pengembangan budidaya porang ini, tingkat resikonya seperti apa, perawatannya bagaimana, pemupukannya seperti apa, dan nanti penjualannya bagaimana, surplus bisnisnya bagaimana. Pelajari dulu dengan kawan-kawan dekat. Jangan langsung bicara kalau tanam porang menjadi miliarder, tanam umbi emas hasilnya berlian. Jangan itu ya. Tapi memang betul, tanam umbi emas hasilnya berlian, memang benar. Tapi jangan tengok hasilnya langsung, pelajari dulu, pahami dulu karakter tanaman, media tanamnya, bagaimana siklus iklim kita, struktur tanah lahan yang kita tanam porang bagaimana, baru kita mengenal bagaimana penjualannya ya. Hubungi saya, nanti saya bantu penjualannya sobat ya. Untuk wilayah 50 kota Provinsi Sumatera Barat ya. Jadi untuk saat ini sangat tepat sekali dalam keadaan terpuruk ekonomi karena roda ekonomi bangsa Indonesia dalam keadaan macet ya, macet tapi tidak total ya, macet ya. Hanya sektor ekonomi ini bergerak di sektor pertanian sobat petani ya. Kalau yang lain roda ekonominya mati suri, macet ya, gitu ya. Ini termasuk kami ucapkan terima kasih dan apresiasi, sebuah kebanggaan bagi kami untuk saudara Bapak Afrinal yang sudah memberikan bimbingan sama kawan-kawan terdekat yang lain yang peduli dengan tanaman, yang suka budidaya tanaman di sektor pertanian ya. Beliau sudah memberikan contoh. Ini yang pakai media mulsa ya, ditanam tanah lembab. Dari biji apa Pak Afrinal? Dari umbi. Dari umbi mini. Ya, ini inovasi Pak Afrinal luar biasa. Ya, karena tanam porang ini membutuhkan air. Tanaman porang itu tanaman musim penghujan ya. Jadi jangan asal, porang ini tidak manja, mudah hidup, jangan mudah seperti itu ya. Jadi tanaman porang kalau ditanam di lahan persawahan kita harus buat patok-patoknya sobat ya. Kawan-kawan petani yang lain biar paham, memang boleh kita tanam di lahan sawah tapi harus di peta-peta ya. Seperti kayak tanam cabai. Ini seperti ini. Ini yang sudah diuji, dicoba sama beliau Bapak Afrinal. Pak, kalau ditanam di sawah kebenam dalam keadaan 1 minggu, mati enggak? Umbinya busuk apa tidak? Tidak busuk. Kebanjiran 24 jam, aman. Ya, kalau porang ya. Yang penting tidak hanyut. Kalau hanyut ya habis ya. Nah, ini dalam keadaan tanah lembab, tanah sawah, beliau sudah mencobanya. Tumpang sari dengan ikan. Di bawahnya dikasih ikan. Nah, ini kawan-kawan, beliau kasih ikan. Ikannya hidup, porangnya hidup, tanam jagung juga hidup ya. Inovasi kawan-kawan ya. Ya, ini yang dikembangkan dan beliau juga membuat kompos sendiri. Nah, ini kompos yang di dalam petaan ini ada komposnya. Nah, ada kompos. Dan ini ada bibit-bibit yang disemai. Nah, itu ya. Nah, ini bibitnya dari bibit apa Pak? Kata atau dari spora? Ini umbi mini kawan, sobat petani ya. Dari umbi mini ya. Kalau ini disemprot pakai eco farming sehat ini. Disemprot pakai eco plant protector mencegah virus hama tanaman. Ini juga sehat bagus. Ya inilah beliau saya sarankan. Karena porang ini untuk ekspor harus kita menggunakan media sistem organik. Pupuknya organik ya. Pakai formula organik, pakai racunnya juga racun dari bahan alami ya. Dari agen hayati biar hasilnya lebih bagus. Nah ini ya. Kita tunjukkan lagi ya, ini tanaman. Nah, ini yang di pot dicontohkan bisa untuk tanaman hias. Ini di dalamnya ini di lahan ini sobat tani, ini ada umbi-umbi besar nih, ada yang beratnya sekiranya 10 kilo. Cuman belum dibongkar. Nah, ini udah dorman ya, ini udah dorman.
Mungkin sebulan lagi ini udah dorman semua. Di dalamnya ini ada umbi besar-besar ini. Ini dari bongkar ya Pak. Itu udah dibongkar. Itu udah diambil umbinya, Pak. Umbinya udah diambil belum? Ini belum lagi. Ini sobat petani ya. Ini satu musim. Beratnya seperti ini. Ini punya beliau ya. Dari umbi berapa Pak kemarin Pak bibitnya? Ini dari 1 kilo isi berapa? 1 kilo isi 2 itu. 1 kilo isi 2. Ini beratnya kalau ini udah mulai mengering memang tidak diangkat. Ini sekitaran 5 kilo sobat petani. Kalau masih basah ini kan udah lama ini diambil di sini ya. Ini sebagian udah dorman ya. Jadi ini banyak isinya. Memang belum dipanen. Beliau ini belum menjual ke pabrik dan juga belum menjual ke masyarakat kawan-kawan yang lain. Karena beliau ini statusnya untuk sekolah dulu. Sekolah dalam arti mencari pengalaman sambil berjalan berbudidaya ya. Oke, saya tunjukkan lagi di sini kawan-kawan. Nah, ini ada ikan-ikan ini ya. Ini tengok nih. Di bawahnya ikan, di atasnya porang. Ini nanti porangnya mati Pak, tanahnya basah enggak dong ya. Inilah sekolah ya. Oke, itu nampak ya. Coba kita tunjukkan lagi di sini umbi yang sudah dipanen. Nih ya, yang belum mati dorman. Ini kataknya ya. Ini kataknya ya. Udah. Ini yang belum mati semua. Yang lain ini pada mati cuma belum dibongkar. Saya tunjukkan lagi. Nah, Pak Besar ya ini. Beliau yang sudah diambil. Ini ya. Ini besar-besar ya. Ini ada dibongkar sebagian. Ini ada yang besar, beratnya di atas 10 kilo. Wah, berat ini. Wah. Dari bibit berapa ini Pak? Renal? 3 kilo lah. Dulu dari bibitnya ini awal kecil. Ini udah 2 musim ya Pak? Ya. Sebesar ini ya. Ini bukan rekayasa, beliau mencoba sendiri, tidak kata orang ya. Ini nanti beliau juga akan ditanam lagi. Ini tidak diperjualbelikan sementara untuk pengembangan sekolahnya dulu, mencari pengalaman dulu ya. Dari segini nih, jadi 10 kilo ini ya. Ya, udah tunas. Ini juga akan ditanam lagi. Ini kata-kata yang punya nih umbi. Ini sobat petani, ini umbi nih. Ini umbi, ini 10 kilo lebih nih ya. Ini juga akan ditanam lagi. Ini kata-katanya, kata sumbernya yang besar-besar ya. Ini ya. Jadi kalau kawan-kawan di wilayah Sumatera Barat bisa menghubungi Pak Afrinal. Nanti siapa tahu mau cari ilmunya ya, ataupun mencari bibitnya ya. Bisa kunjung ke beliau. Bisa menghubungi nomornya berapa Pak Afrinal? 0852 0852 131 96 123 wilayah Payokumbu ya. Bisa datang ke beliau belajar karena beliau ini udah berapa tahun Pak mempelajari ini Pak? Sudah 2 tahun kawan-kawan ya. Jadi pengalaman beliau ini yang kita petik, bukan porangnya ya. Kalau porang itu mudah, tapi ilmunya ini yang nggak mudah ya, pengalamannya. Dorman. Ini udah dorman ya. Itu kataknya. Itu udah dorman ya. Dibiarkan dulu baru nanti diambil. Ini penuh ya. Setiap patoknya ada porangnya semua, cuma belum dibongkar. Kalau dibongkar ini 1 ton lebih ya Pak ya. Mungkin ada 3 ton kalau dibongkar semua ini. Ada 3 tonan ya. Ini ya. Ini dari dulu dari awalnya dari bibit apa Pak? Ini dari umbi ini. Dari spora terus jadi umbi. Ini masuk ke 2 musim atau 3 musim Pak? 4 musim. Sudah masuk ke 4 musim ya. Ini dari umbi, dari spora, umbi spora ya. Ini sudah masuk ke 4 musim dari spora ya. Ini seperti ini ya. Ini real, bukan rekayasa Pak Afrinal, sandiwara juga tidak. Beliau ini sekolah berdasarkan alam yang dijalaninya ya. Bukan dari YouTube. Sekolahnya tidak dari YouTube. Itu ya. Jadi ya beliau ini
mempelajari berdasarkan apa yang dia ditemuin, apa yang menjadi kendalanya. Nah, beliau belajar sendiri ya, praktek juga, melihat YouTube juga ya kawan-kawan, jangan YouTube tuh bagus YouTube. Oke ya. Jadi sekolah ini saling menjalin informasi, tapi harus praktek. Dengan cerita orang aja tapi nggak mau praktek, tanam ya, itu ya. Ini namanya ya umbi emas ya, hasilnya berlian. Kalau kita tanam 1 hektar, bibitnya 200 kilo sampai 250 kilo ya. Yang speknya 200 atau 300, 1 hektar dapatnya berapa? Kotor 1,6, 1,2 ya. Dikurangi pengeluaran, dapatnya berapa? 800 atau 1 miliar. Nah, kan mantap ya. Itu kalau lebar ya. Tapi jangan bicara hasilnya. Nah, ini coba ya. Nah, memorinya cukup ya Pak ya? Cukup. Pak Afrina akan membongkar satu. Ya sudah Dorman. Ya, ini fakta ya, ini kita tes. Nah, ini tanaman 2 musim. Nah, dibongkar tes. Nah, jadi ini bukan cerita dari pajak atau pasar ya, cerita orang. Nah, ini fakta. Nah, kita bongkar satu. Nah, ini umbinya ya. 2 musim. Wah, besar ya. Luar biasa, 10 kilo. Ini ilmu yang besar nih, bukan porangnya saja, ilmunya Pak Afrinal yang sudah melakukan riset selama 2 tahun, 2 musim lebih. Ini 5 kiloan ya, sobat petani ini. Nah, ini luar biasa, mantap. Oke ya. Oke, ini saya videokan, saya lanjutkan. Nah, coba diangkat Pak Rizal petani porang. Ini Pak Rizal, duda keren, duren. Ini lahannya 1 hektar Pak Rizal sudah ditanam. Nah, ini namanya Pak Rizal ya. Khairul Rizal Taqwa Hanifullah. Namanya ya. Nah, ini ya. Besar ya. Dari bijinya kecil mungil, besar ya. Umbi emas, hasilnya berlian ya. Ini kalau dibongkar semuanya punya Pak Renal ini bersekitar mungkin ada 4 ton lebih ini ya, 4 ton lebih kalau dibongkarin semua, karena ini baru 5 kilo. Coba isinya di sini, ada 1 kintal lebih banyak. Jarak 50 ini. Nah, cuma jaraknya 50 kan Pak ya. Jarak 50, isinya 5 kiloan. Sepanjang sana sobat petani semuanya ya. Berarti kalau dipanen 5 ton ya. Tapi beliau belum mau dijual, mau sekolah terus. Praktik beliau ya. Tapi sudah disiapkan lahannya, punya beliau di wilayah Batu Sangkar ya Pak ya. Wilayah Batu Sangkar. Berapa yang mau disiapkan untuk lahan Pak Renal? Ada kira-kira setengah hektar dikembangkan di lahan beliau yang lain ya. Ini khusus untuk lahan pembelajaran bersama, baik beliau sendiri praktek sendiri maupun dengan kawan-kawan yang lain ya. Dan ini dihadiri sama ini petani porang Pak Rizal. Mantap. Tapi nggak punya istri. Kalau nanti udah panen 1,5 hektar, dia akan cari istri baru lagi katanya. Oke, itu sobat petani semuanya. Dan mohon maaf, kami terima kasih, semoga berguna dan bermanfaat apa yang sudah kami sampaikan. Ini beliau, kami ucapkan terima kasih, apresiasi luar biasa. Kami tetap akan bekerja sama, bersinergi dengan kawan-kawan yang lain, minta bimbingan sama beliau juga nanti kawan-kawan yang lain. Kita jangan sampai ada kata-kata cerita nanam porang tidak bisa menjual, itu jangan sampai ya. Kita akan kerjasama dan bangun komunitas. Insya Allah di wilayah Sumatera Barat, kawan-kawan, dulur-dulur, saudara-saudara Sumatera Barat, jangan takut, kita akan tegakkan pabrik seperti provinsi yang lain. Tidak ada istilah kata terlambat kalau kita segera berbuat dan segera menanam porang di lingkungan kita tinggal masing-masing. Yuk kita bangun ekonomi di lingkungan kita tinggal, bergerak budidaya porang. Semoga berguna dan bermanfaat. Salam sinergi, go berkah noribah, salam sejahtera, salam Nusantara. Selamat sukses selalu. Semoga dulur-dulur dimurahkan rezeki, panjang umur, sehat walafiat, tetap aman, tentram, damai, menjaga kerukunan. Jangan terprovokasi apapun informasi yang merugikan kita ataupun orang lain. Selamat sukses ya. Go berkah no riba. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap.